videonya sudah dinyalakan Mama Galaksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Mama juga alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum Bu Fitri mulai kegiatan parenting ini, Bu Fitri mau menyapa anak-anak semua yang ada di rumah. Anak-anak mulai dari kelas B1. Coba mana suaranya dari kelas B1? Kelas B1 coba tangannya diangkat, kelas B1. Ayo B1 tangannya diangkat semua. Pinter, Aal kelas B1. Kevin juga pinter. Kelas B1 semangat semuanya ya. Sekarang dilanjutkan Bu Fitri panggil kelas B2. Ayo kelas B2 tangannya mana? Kelas B2 tangannya diangkat dong. Ayo B2 mana tangannya diangkat B2. Oh Pandu ya. Ayo kelas B2 siapa lagi kelas B2? Kia, ayo kelas B2 tangannya diangkat Kia. Kelas B2. Kelas B2 banyak ya ternyata yang ikut. Sekarang kelasnya Bu Fitri kelas B3. Ayo mana kelas B3? Ayo kelas B3 tangannya diangkat B3 Evan. Ayo tangannya diangkat kelas B3. Kelas B3 coba yang hadir mana tangannya diangkat semuanya. Kelas B3. Amel, ayo kelas B3 yang hadir tangannya diangkat dong. Sekarang lanjut kelas B4. Ayo kelas B4. Siapa yang kelas B4? Bu gurunya Bu Hani. Ayo tangannya diangkat. Ayo kelas B4 tangannya diangkat. Sudah anak-anak sudah kangen sama Bu Guru ya. Hari ini kesempatan anak-anak sama Mama juga. Kita pertama silaturahmi ya Mama ya. Untuk melepas kangen-kangenan yang biasanya kita setiap 1 semester sekali ada kegiatan parenting, bertemu tatap muka. Sekarang karena kondisinya seperti ini, jadi kita tatap mukanya, silaturahminya pakai online ya Mbak ya, pakai Zoom meeting. Semoga mama-mama semuanya diberikan rezeki yang banyak supaya buat beli pulsa ya Mbak ya, agar kita tetap bisa silaturahmi meskipun lewat online. Ya, Mbak. Mama, sebelum saya mulai kegiatan parenting hari ini, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat Mama, buat anak-anak semuanya, buat lembaga, buat kita semuanya ya Ma ya. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Anak-anak surat Al-Fatihahnya bisa ya sama Bu Guru ya. Bu Guru yang lainnya, Bu Hani, Bu Widya, serta Bu Min, kita baca surat Al-Fatihah sama-sama ya. Dibaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita buka dengan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan hari ini bisa manfaat dan membawa barokah buat kita semuanya. Mama semuanya, anak-anak yang tersayang, mulai dari kelas B1 sampai B3, hari ini B1 sampai B4, maaf ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan parenting ya Maya.
kegiatan parenting. Yang pertama, tujuannya apa sih kegiatan parenting ini? Yang pertama tadi sudah Bu Fitri jelaskan, agar untuk mempersatukan tali silaturahmi ya antara guru dan wali murid. Yang kedua, untuk agar anak-anak ini, wali murid terutama, bisa mengetahui bagaimana sih perkembangannya anak-anak ini, pembelajarannya anak-anak ini di masa pandemi. Apakah wali murid ini ada kendala dengan kegiatan online ini? Ini sebenarnya adalah kesempatan yang bagus buat wali murid ya Maya, buat jenengan semuanya untuk bertanya ataupun memberikan masukan kepada kami apa-apa saja kendala yang mama atau wali murid semua alami di rumah dengan kondisi seperti ini ya Maya. Mama, karena ini adalah momen yang bagus, ini adalah kesempatan yang baik buat jenengan semuanya, apalagi semuanya sebentar lagi adalah kelas 1. Ayo semuanya kita kita ikuti kegiatan parenting ini dengan baik. Yang ada kegiatan di rumah, kegiatannya ditinggalkan dulu ya Maya. Ayo kita fokus dengan kegiatan ini demi anak-anak semuanya ya Ma. Nah, ditinggalkan dulu Mama kegiatannya. Saya minta waktunya sebentar saja ya Maya. Diikuti kegiatan demi anak-anak kita semuanya. Mama, ini adalah kegiatan parenting di masa pandemi COVID yang sudah kita jalani selama semester 1 ini. Ini kegiatan parenting ini yang pertama yaitu akan menyampaikan tentang tujuan dan manfaat. Kenapa sih parenting ini dilakukan? Kenapa tidak tatap muka? Kenapa via online? Itu nanti akan disampaikan oleh narasumber dari guru kelompok B. Kalau untuk tujuan dan manfaat parenting ini nanti akan disampaikan oleh Bu Hani dari kelompok B4. Yang kedua, tentang evaluasi dan review pembelajaran semester kemarin, apa ada kendala-kendala dari mama semuanya, evaluasinya seperti apa. Nanti untuk materi evaluasi dan review pembelajaran akan disampaikan oleh pemateri Bu Widya. Dan materi yang ketiga yaitu motivasi diri. Motivasi diri, bagaimana sih memotivasi anak agar anak itu semangat dalam belajar, itu nanti akan disampaikan oleh pemateri yaitu Bu Min dari kelas 1. Mama, saya tidak akan panjang dan lebar lagi karena kita juga akan dibatasi oleh waktu. Langsung saja kita lanjutkan dengan materi yang pertama yaitu tujuan dan manfaat parenting. Tujuan dan manfaat parenting ini akan disampaikan oleh Bu Hani. Tapi sebelum Bu Hani menyampaikan materi tujuan dan manfaat parenting, Bu Fitri minta tolong mute itu yang di pojok, yang gambarnya mic itu disilang dulu ya Maya. Biar jenengan bisa fokus mendengarkan materi ini. Sudah Ma? Sampun. Kalau sudah, Ma, dipencet dulu ya Ma ya. Sudah Ma, sudah dipencet? Sudah, kalau sudah akan dimulai Ma materinya yang pertama. Silakan Bu Hani, kita mulai materi yang pertama yaitu tujuan dan manfaat parenting yang akan disampaikan oleh Bu Hani. Monggo Bu Hani. Nah, terima kasih kepada Ibu Dewan Guru semuanya. Untuk hari ini saya akan melakukan apa sih tujuannya parenting kelas diadakan di sekolah ini, karena kita tahu parenting ini sangat perlu sekali bagi wali murid dan juga anak-anak sekalian. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa anak-anak dulu
supaya mana sih semangatnya dalam mengikuti tujuan parenting ini. Semuanya sudah hadir kan? Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Hani, yang tidak semuanya tahu untuk tahun ini karena saya mengajar di kelas B4. Kalau dulu semuanya tahu karena setiap hari bisa tatap muka. Untuk yang wali murid dari kelas B1, B2, B3 banyak yang belum tahu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Kita apa sih mendekatkan antara sekolah dengan wali murid. Tujuan parentingnya seperti itu. Kita tahu bagaimana kendala-kendala dalam masa pandemi ini, anak-anak belajarnya supaya lebih enjoy, tidak merasa bosan atau jenuh. Kita saling sharing sama orang tua, guru antara orang tua saling berkesinambungan. Kalau biasanya kita adakan bagaimana di sekolah ini kok, Bu, gimana ya anak-anak ini kok sekolahnya mulai jenuh, mulai bosan karena tidak ada tatap muka. Kita sadar dan kita bagaimana ya biasanya anak-anak itu belajar atau bermain sama temannya, kangen bersenda gurau dengan temannya. Dan begitu juga para ibu guru, kita kangen dengan tingkah anak-anak yang lucu, yang menggemaskan, yang bagaimanapun kita juga ada rasa kangen seperti itu. Tapi bagaimana lagi, di masa pandemi ini kita harus mengurangi adanya kerumunan-kerumunan, adanya supaya tidak ada penularan virus-virus yang seperti itu. Kita mencoba untuk mengadakan kegiatan daring atau dengan sistem daring pembelajarannya. Dan sistem daring itu tidak hanya di sekolah kita saja, semuanya. Karena dalam masa pandemi ini yang sangat terasa ya di dunia pendidikan, karena tiap hari yang biasanya ketemu dengan anak-anak tetapi sekarang harus dengan daring, dengan HP. Kita tahu, tapi semuanya orang tua mungkin 99% sudah mempunyai HP ya. Jadi nomor satu kendala kita sudah bisa teratasi dengan mempunyai HP tersebut karena diadakannya daring itu. Nah, dengan cara apa? Nah, kita tahu anak-anak biasanya yang anak-anak moodnya bagus, anak-anak kalau waktunya belajar, Bu, anak saya belajarnya tidak usah disuruh, alhamdulillah itu moodnya lagi bagus. Nah, biasanya bangun tidur, anak-anak mandi, kemudian langsung sarapan, pakai seragam, langsung siap untuk belajar. Dan kita orang tua harus mendisiplinkan seperti itu. Ajaklah anak-anak belajar seperti biasa untuk kegiatan seperti yang ada di biasanya sekolah-sekolah itu. Nah, kalau itu yang anak yang lagi moodnya bagus, lancar-lancar saja. Tetapi pas pada waktu anak-anak moodnya tidak bagus, ada yang rewel, bangun tidur tunggu dibangunkan dulu, mau mandi malas, mau lihat televisi enaknya, tapi tugas-tugas yang dari sekolah sudah menunggu. Nah, bagaimana caranya anak-anak seperti itu orang tua mengatasinya? Kalau guru, kalau memang tatap muka, biasanya memang ada seperti itu, anak-anak pas pada waktu di sekolah anak-anak ada yang rewel, oh ternyata di rumah lagi tidak mood. Kita bisa mengatasinya seperti apa, diajak mainan dulu atau dikasih atau menuruti keinginan anak-anak dulu. Kadang anak-anak untuk kalau anaknya moodnya nggak bagus, rewel dulu, kita orang tua harus tahu ya Maya, gini, harus mintanya apa dulu, ya kan? Minta apa dulu, minta jajan apa minta apa kita sediakan, ya. Nah, seperti itu. Baru kita ajak anak-anak belajar supaya kegiatannya nanti atau pembelajaran nanti mudah dipahami. Gitu ya Maya. Untuk tujuan kita seperti itu. Kita saling sharing sama orang tua, apa sih kendalanya, apa sih Bu, anak saya kok seperti ini. Apalagi kita di kelas B yang akan menginjak ke kelas 1,
kadang Bu kok seperti ini ya, masanya kok seperti ini, anak saya belum bisa membaca, anak saya membacanya belum lancar, bagaimana caranya? Nah, tujuan di sini seperti itu, orang tua bagaimana sharing ke gurunya. Kita tidak menutup untuk menerima masukan-masukan dari orang tua, asalkan masukan-masukan orang tua itu bisa dijalankan di sekolah, atau kritik atau saran. Tentunya kritiknya yang membangun, bukan hanya mengkritik saja ya Maya. Kita sama-sama kekurangan kita apa sih, kita terima di sekolah ini, terima kurang apa ya di sekolah ini, harusnya bagaimana ya Bu, saya usul seharusnya ada seperti ini, ada seperti ini, kita terima atau kita tampung, kemudian kita bicarakan sama pihak dewan guru semuanya ya Ma. Itu tujuannya untuk menyatukan pemahaman tentang konsep sekolah daring. Nah, di sini sekolah daring, waduh, dulu itu kita memang kaget ya, sekolah daring, apalagi TK, bagaimana caranya kita kok sampai sekolah daring. Mau tidak mau orang tua harus mendampingi anaknya, kan nggak mungkin anaknya bisa sendiri, kan tidak mungkin ya Ma ya. Kita harus meluangkan waktu. Kita tahu atau kita sadar ada sebagian besar orang tua bekerja, orang tua perempuan bekerja, orang tua laki-laki bekerja, anak-anak hanya tinggal bersama bersama neneknya, dan neneknya belum paham apa ya, seperti apa ya, harusnya bagaimana ya. Itu kendala kita yang dulu. Karena setelah itu kita gunakan trik-trik yang lain. Oh gini aja, kalau memang anak-anak tidak bisa mengerjakan atau tepat waktu untuk menyetorkan atau kegiatan-kegiatan yang lain, kita siasati, kerjakan pada waktu malam hari ya. Kemudian orang tua tinggal memfoto, kemudian baru paginya kita kirimkan. Kita memang mendisiplinkan anak, ada batas-batasan, dimulai dari jam 7, kemudian ditutup jam 12. Karena apa? Kedisiplinan anak ini sangatlah perlu. Kalau enggak apa-apa wes, nanti aja jam 5, enggak apa-apa, nanti saja jam 12, toh itu nanti terkirim. Iya memang terkirim, tetapi kita belajar disiplin, mendisiplinkan anak mulai dari usia dini. Kalau mulai dari usia dini anak-anak sudah disiplin, tentunya anak-anak akan terbiasa dengan kedisiplinan tersebut. Kalau memang anak-anak orang tua belum bisa Bu, atau orang tua salah satunya bekerja, mohon pendampingan untuk salah satu orang tua. Ayahnya, seumpamanya ayahnya kerjanya malam, nah itu ayahnya mendampingi anaknya lagi belajar. Kadang orang tua laki-laki kurang telaten ya untuk mendampingi anak-anak. Nah sebisa mungkin kita belajar bagaimana sih caranya anak-anak ini tugasnya terselesaikan dengan baik, terselesaikan dengan waktu tepat, seperti itu. Atau apalagi orang tua perempuan yang tidak bekerja atau pekerjaannya bisa dilakukan di rumah. Ya, sekarang banyak kan pekerjaan orang tua dilakukan di rumah. Jadi kita alhamdulillah bisa mendampingi anak-anak seperti kita kebutuhan anak-anak tersebut. Nah, untuk materi-materi, kadang kita materi kurang Bu, ini kurang apa ya, seperti apa ya, kita bisa cari di internet apa kurangnya atau bagaimana, harusnya seperti apa. Kalau memang walaupun kita dari sekolah sudah mengirimkan video, kami mohon orang tua bisa melihat video dari yang dikirimkan sekolah. Padahal sekolah itu kadang orang tua itu hanya melihat tulisan-tulisan saja, prolog-prolognya saja, tapi jarang kita melihat di video. Jadi mohon anak-anak, supaya anak-anak tahu atau anak-anak kenal
atau mengobati rasa kangen dengan gurunya. Oh, itu loh guru saya, oh tugasnya apa ya, harusnya bagaimana, cara-caranya bagaimana, itu sudah terlihat di video. Kalau memang orang tua cuma hanya melihat tulisan saja, tidak melihat di video, tentunya kita ada yang kesulitan. Tapi caranya mengerjakan bagaimana ya? Ada seperti contoh kemarin kolase bentuk kupu-kupu, karena tidak ada tidak melihat video dengan caranya berkolase, Bu Guru caranya berkolase bagaimana, ternyata hanya digunting, bukan disobek. Digunting, dipaskan, kemudian baru ditempel. Walaupun rapi, tetapi kan itu bukan bentuk kolase. Mau tidak mau, yang maunya nilainya 3 menjadi nilainya 2 atau 1, ya kan? Kita kan tidak mau anak kita nilainya rendah. Walaupun ini bukan, anak TK saja, tidak usah, tidak apa-apa. Jangan meremehkan untuk anak-anak pembelajaran di TK, karena anak-anak pembelajaran di TK sangat bermanfaat sekali di kelas 1. Banyak pengulangan di kelas 1. Yang di kelas 1 dilihat, oh ya, dulu di TK sudah pernah untuk meronce, untuk kolase, itu banyak sekali. Kegiatan yang ada di TK diulangi lagi di kelas 1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang manfaatnya apa? Manfaat untuk kita seperti ini mengadakan parenting ini, tempat diskusi dan mencari solusi tentang pembelajaran di sekolah. Nah, pembelajaran di sekolah seperti apa ya? Kadang ya seperti itu tadi kemarin, atau setiap kegiatan setiap minggunya kita melakukan pengumpulan tugas dan pengambilan tugas. Tujuannya apa? Nomor 1, silaturahmi kepada orang tua, antara orang tua dan guru. Nah, kita saling curhat, saling sharing ya. Bu, caranya membaca bagaimana ya? Caranya anak-anak biar anak-anak senang dalam pembelajaran bagaimana ya? Ya seperti itu. Itu pada tempatnya, kalau orang tua memang tidak sempat atau bagaimana kesibukan orang tua, jadi difokuskan untuk hari Sabtu itu. Nah, yang di sini parenting kelas kita saling mengisi atau saling bertujuan banyak sekali. Kalau untuk hari Sabtu kan cuma guru kelas dan wali muridnya saja. Contohnya dari saya kelas B4 cuma yang ada seperti untuk kita sharing ke wali murid B4 saja. Tapi untuk kelas wali murid B1, B2, B3 kita belum bisa sharing, atau saya guru yang lainnya mau kita kasih masukan, Bu, seharusnya seperti ini. Nanti ada sesi tanya jawab. Nanti monggo keluh kesah jenengan apapun yang ada di unek-unek di hati panjenengan semuanya boleh ditanyakan di sini. Ya, Ma ya. Kemudian efisien dan efektivitasnya. Nah, dengan seperti ini, dengan cara seperti ini, wali murid bisa mengutarakan keinginan kita, dan kita langsung tahu apa sih keluh kesah kita, apa sih keinginan kita wali murid ya. Keinginan wali murid itu seperti apa, kita mudah dan langsung diketahui. Nah, untuk itu monggo mama-mama sekalian, jangan lupa saya berpesan anak-anak kalau kegiatannya setiap hari diusahakan atau dimulai mencapai disiplin ya, dimulai dari jam 7 sampai selesai. Nomor 1. Kemudian setiap hari kalau mengerjakan tugas pakai seragam apa yang setiap hari, seragam yang dijadwalkan sesuai jadwal ya. Seperti itu. Kadang kita video call sama anak-anak, ada yang bangun tidur pakai baju tidur, video call anak-anak dari bermain lari-lari sampai masih berkeringat dengan memakai baju santai, kita video call. Kita usahakan
kita pakai seragam yang setiap hari kita kerjakan, kita pakai, dan anak-anak supaya tahu, oh ini loh, atau tidak lupa, ini loh seragam saya pada waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu, tahu dan hafal. Anak-anak kadang kan tidak tahu apa ya, atau kadang lupa, ya kan, lupa harga mas pakai apa ya, atau mamanya yang lupa ya. Mamanya pasti lupa karena tidak pernah memakaikan seragam anaknya dalam masa pandemi seperti ini. Ya, Ma ya? Oke. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan acara parenting ini berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi mama-mama semuanya, bagi anak-anak dan juga pada bagi guru semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Acara selanjutnya akan dipandu lagi dengan hostnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas penyampaian materi yang diberikan, yaitu tentang apa sih tujuan parenting, diadakannya parenting hari ini. Tujuan parenting yang pertama yaitu mendekatkan antara wali murid dengan sekolah, gitu ya Ma ya. Mempererat tali silaturahmi, gitu loh Ma, antara wali murid dengan guru, antara wali murid dengan lembaga, ya Ma ya. Yang kedua apa? Menyatukan pemahaman kita mengenai pembelajaran daring. Kalau mama semuanya, Bu, aku kepingin daringnya seperti ini lah, ini tujuannya diadakan parenting, biar kita sevisi misi ya Ma ya, biar kita punya visi yang sama, misi yang sama. Kalau semuanya sudah sama, akhirnya kita sejalan, anak-anak bisa sukses ya Ma ya. Nanti keluar kelas 1, anak-anak memiliki kematangan-kematangan yang dimiliki, yang ada di intelektualnya, religinya, semuanya dimiliki anak-anak ya Ma ya. Kalau sudah sevisi misi dan sejalan, itu tujuannya. Untuk manfaatnya apa? Manfaatnya ya kita itu berkumpul di sini mencari solusi, sharing bersama apa sih kendala-kendalanya mama selama pembelajaran daring. Karena kan selama masa pandemi ini mama tiba-tiba menjadi guru ya Ma ya, menjadi guru di rumah. Biasanya kan semua sudah dikasih tak pasrah semua sama bu gurunya. Sekarang masa pandemi seperti ini, mama harus menjadi guru bagi anak-anak, harus menjadi pendamping buat anak-anak. Makanya kalau sudah menjadi seperti ini, menjadi guru, Bu, aku sekarang saya menjadi guru kok kaget, ternyata seperti ini ya ngajari anak-anak. Lah ini tempatnya untuk kita mencari solusi bersama, bagaimana cara belajar membaca supaya cepat, efektif dan efisien. Namanya itu manfaatnya. Yang kedua manfaatnya apa? Manfaatnya kalau memang efisien dan efektivitas pelayanan sekolah. Karena kita tidak ada kerumunan, bergerombol nggak boleh, makanya kita lebih efektif dan efisien musyawarah dengan menggunakan Zoom Meet ini. Kalau kita menggunakan video call terbatas ya Maya, terbatas hanya beberapa anak saja, 3 anak dibatasi. Tapi kalau kita pakai Zoom Meet ini, kita tidak dibatasi. Kita bisa musyawarah dengan banyak wali murid mulai dari B1 sama B4. Jadi kita efektif dan efisiennya di situ ya Maya. Karena bergerombol gak boleh, akhirnya kita pakai Zoom Meet, pengganti video call yang hanya dilakukan terbatas dengan siswa yang terbatas. Mama, itu manfaat dan tujuannya kenapa diadakan parenting seperti ini. Jangan semuanya monggo kalau memang punya kendala dalam pembelajaran boleh nanti ditanyakan ke guru semuanya ya Maya. Tapi pertanyaannya disimpan dulu ya Maya. Nanti setelah akhir dari materi baru nanti disampaikan ya Mama. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang evaluasi dan review pembelajaran. Jadi kita evaluasi pembelajaran semester 1, pembelajaran bulan Januari kemarin, kita evaluasi gitu loh apa ada yang kurang, kita yayasan juga lembaga juga tetap kita semua evaluasi. Kalau kemarin misalkan kita pakai
pakai platform berapa 1.0, 2.0 itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Widya, itu karena evaluasi kita dari pembelajaran kemarin-kemarin ya Mbak ya. Jadi kita pihak yayasan dan pihak lembaga itu tidak tinggal diam. Bagaimana sih pembelajaran yang efektif, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, kok pandemi semakin hari semakin lama tidak berhenti-berhenti, akhirnya kita punya inovasi baru untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, dan itu akan disampaikan oleh Bu Widya. Materi pembelajaran ini akan disampaikan oleh Bu Widya. Kepada Bu Widya, silakan menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Fitri atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi mama-mama. Bagaimana kabarnya hari ini? Guru doakan ya, semoga anak-anak dan mama semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini di masa pandemi ini mama-mama harus lebih sabar lagi dalam menghadapi mempelajari anak di dalam rumah. Nah, karena dengan masa pandemi ini anak-anak harus belajar dari rumah. Nah, kalau dulu kan belajarnya di sekolah, semuanya sudah disiapkan oleh bu guru, materi semuanya, alat-alat atau apa sudah disiapkan. Nah, mama tinggal mengantarnya dari rumah. Nah, sekarang berhubung masa pandemi, mama harus mempelajari anak-anak dengan sabar. Nah, oleh karena itu di sini Bu Widya akan menjelaskan sedikit tentang tema dan subtema. Nah, di sini yang dimaksud dengan tema itu apa? Tema itu adalah pokok bahasan kegiatan Ananda. Tema merupakan bingkai dari materi yang akan diberikan kepada anak. Nah, di sini guru harus memiliki kepekaan untuk memilih tema mana yang sesuai dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar mengajar. Karena pemilihan tema merupakan salah satu hal yang mendasar dalam proses pembelajaran anak usia dini. Nah, di sini tema dalam satu semester, dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 2 semester. Nah, di semester 1 ada 4 tema. Contohnya di 1 semester itu ada 4 tema, yaitu diriku, keluargaku, lingkungan, dan binatang. Dan untuk semester 2 ini juga ada 4 tema, yaitu diantaranya tema tanaman, kendaraan, alam semesta, dan negaraku. Nah, di sini dibagi lagi ada yang namanya subtema. Subtema itu apa? Di sini subtema itu adalah bagian dari tema yang membahas lebih terperinci tentang pokok bahasan. Nah, jadi dalam 1 semester itu ada 4 tema. 4 tema itu akan dibagi lagi menjadi 17 minggu. Nah, sekarang Bu Guru mau ambil contoh yang lebih simpel aja. Nah, di sini Bu Guru akan menerangkan tentang tema tanaman. Kemarin sudah diterangkan sama Bu Robi tentang tanaman hias. Nah, di sini Bu Guru akan menerangkan tentang tema tanaman dengan subtema yaitu tanaman buah tomat. Nah, dengan di sini nanti akan dirinci menjadi sub-subtema. Nah, misalkan di sini. Nah, ini misalkan buah apa ini? Siapa yang bisa menjawab anak-anak? Nah, ya pinter. Di sini ada buah tomat. Nah, ini ada buah tomat anak-anak. Nah, terus siapa yang bisa menyebutkan huruf tomat itu hurufnya apa saja? Coba ayo anak-anak. Hurufnya apa aja? Ya, pintar, hurufnya T, O, M, A, T. Ya, 100. Nah,
di dalam buah tomat ini, siapa yang tahu yang menciptakan buah tomat itu siapa? Yang menciptakan adalah Allah. Ya. Setelah itu, terus buah tomat ini siapa yang tahu ciri-cirinya buah tomat apa? Buah tomat itu ciri-cirinya apa ini, Nak? Nah, ini bundar, terus warnanya apa? Warnanya ada yang oranye, ada yang kuning juga, ada yang hijau, itu yang masih muda. Nah, dari situ kita akan lebih terperinci lagi, misalkan buah tomat itu gunanya atau manfaatnya untuk apa saja. Nah, bisa misalkan manfaatnya bisa untuk apa, anak-anak? Bisa untuk minum, dibuat minum, buat untuk memasak, dan lain-lain. Untuk sambal kata Bu Fitri. Ya, sambal tomat. Nah, di sini kita akan bisa merinci sub-sub tema itu lebih detail lagi. Misalkan buah tomat itu cara menanamnya bagaimana? Nah, buah tomat itu bisa ditanam dengan cara biji atau batang, anak-anak. Iya, buah tomat itu ditanam melalui bijinya. Nah, setelah kita menanam buah tomat, terus buah tomat itu harus kita apakan? Buah tomat itu harus kita rawat. Buah tomat itu harus kita rawat sehingga anak-anak itu mengerti. Nah, di situ kita akan dari buah tomat ini saja kita sudah mempunyai 5 aspek pengembangan. Bisa memiliki 5 aspek pengembangan, yaitu pertama, anak-anak ketahui namanya yang buah tomat itu seperti ini. Nah, itu termasuk juga nilai pengembangan. Terus tulisan tomat itu apa saja? Tulisan tomat itu TOMAT. Nah, itu juga sudah masuk di dalam bahasa. Setelah itu anak-anak mengetahui yang menciptakan buah tomat itu siapa? Yang menciptakan adalah Allah. Nah, di sini nilai agama juga sudah masuk. Terus ciri-ciri tomat itu apa? Itu masuk ke kognitif. Nah, setelah itu anak-anak bisa juga untuk menggambar atau mewarnai. Di sini akan ada nilai seninya. Nah, jadi di dalam 5 aspek pengembangan itu kita mempunyai nilai di dalam satu pelajaran tomat ini, nanti anak-anak bisa mencakup 5 bidang pengembangan. Nah, mudah kan mama-mama untuk belajar tema di sini? Nah, makanya gak usah terlalu jauh-jauh, kita lebih dekatkan kepada anak-anak yang lebih bisa, anak-anak lebih mengenal dan lebih memahami. Jadi cukup satu aja dulu kita jabarkan sehingga anak-anak lebih mengerti dan memahami tentang pengetahuannya. Nah, di sini juga ada di TK Muslimat juga memberikan pelajaran tentang KBM Go. Nah, yang dimaksud dengan KBM Go di sini apa? KBM Go adalah kegiatan pembelajaran mengajar di masa pandemi. Nah, di sini caranya bagaimana? Di sini sudah ada link YouTube-nya. Nah, di sini ada link YouTube-nya. Nanti ibu-ibu, mama-mama bisa membuka link YouTube itu. Di situ ada caranya Bu Guru, cara mengajarnya bagaimana. Nah, tinggal kita mengajarkan ke anak didik itu. Nah, di dalam platform KBM Go ini, pertama dulu ada KBM Go 1.0, yaitu
yang statistik. Dan yang kedua, KBM Go dialihkan lagi yang lebih terperinci agar lebih jelas lagi. Kita memakai KBM Go 2.0. Nah, di situ kalau kita melihat pembelajaran itu sudah tidak ada iklan, jadi di situ khusus pembelajaran saja, tidak ada iklan. Jadi anak-anak tidak melihat iklan atau terpengaruh dengan iklan-iklan yang lain. Anak-anak bisa fokus ya Bu Widya. Anak-anak bisa fokus dan tidak menjenuhkan. Dan yang ketiga yaitu KBM Go 3.0. Nah, ini yang mau dirancang bulan-bulan ini, Di sini di dalamnya sudah terikat apa Bu Fitri? Di dalamnya itu sudah ada terikat Zoom-nya, pembelajaran memakai Zoom. Kalau sudah ada Zoom, sudah lengkap, sudah ada tambahan literasi bagi anak, yaitu seperti membaca, berhitung, atau langsung dengan videonya. Jadi nanti bisa memakai pakai PDF ya Pak Indra ya. Kita bisa kita bisa melihat itu seperti lebih mudah dan tidak menjenuhkan. Nah, sekian mama-mama, nanti apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Guru yang di sini. Nah, sekian dari saya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Widya yang sudah menyampaikan materi hari ini ya Maya, materi tentang pembelajaran kita hari ini. Materi tentang pembelajaran yaitu Mama sekarang sudah tahu kan kegiatan di TK itu apa saja. Kegiatan di TK itu ada beberapa tema ya Maya, dan tema-temanya tadi sudah dijelaskan sama Bu Widya secara rinci. Ada semester 1, semester 2 ini ada tema tanaman dan ada tema kendaraan dan ada tema yang lainnya juga. Itu pembelajaran di TK ya Maya. Dalam pembelajaran itu kita selalu mengeluarkan 5 bidang pengembangan Ada nilai agama moralnya keluar, itu harus ada nilai agama moral dalam satu hari. Ada bahasa, ada seni, ada kognitifnya, ada sosial emosinya. Itu semuanya dikeluarkan dalam pembelajaran satu hari ya Maya. Jadi anak-anak itu sudah dikenalkan pembiasaan sejak dini di waktu TK. Jadi jenengan mama-mama kalau gak usah dikerjakan, ini kan daring, biar dikerjakan mama saja, itu mindset yang salah ya Maya. Karena untuk mendidik anak menjadi anak yang, karena TK ini kan masa golden age, masa pondasi kita, dari kita kecil sampai nanti berpengaruh hingga anak-anak menjadi dewasa. Jika dari kecil sudah dipondasikan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, insya Allah hingga besar itu akan berpengaruh dengan anak-anak, kebiasaan anak-anak sampai dewasa. Misalkan di agama, pembiasaan nilai agama moral kita, setiap mau belajar kita selalu berdoa, membaca surat Al-Fatihah, doa mau belajar. Itu kita biasakan sejak dini, insya Allah sampai dewasa anak-anak akan selalu sebelum belajar berdoa dulu. Jadi mama-mama semuanya, ini memang fondasi dari awal. Jadi kita nggak boleh masa pandemi biar ibu saja, biar saya aja, itu salah ya Maya. Mari kita ajari anak-anak untuk jujur meskipun belajarnya tidak diawasi bu guru secara langsung ya Maya. Ini demi kebaikan kita semuanya, karena pengaruhnya sampai dewasa kelak. Untuk pembelajaran kita sekarang pembelajarannya itu memakai platform KBM Go. Platform KBM Go loh Sekolah mana yang pakai platform KBM Go? Hanya di TK Muslimah 17 pastinya, karena kita juga mungkin cloning dengan Sabilillah, mungkin Sabilillah juga pakai seperti itu. Kalau mungkin loh ya Maya, karena kita cloningnya dengan Sabilillah, karena kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk wali murid. Jadi setiap harinya, setiap bulannya kita melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari
untuk pembelajaran daring ini. Kalau kemarin kita menggunakan platform KBM Go 1.0, oh ternyata kekurangannya seperti ini. Kita ganti lagi dengan platform KBM Go 2.0, ternyata kekurangannya kok ketika belajar tiba-tiba ada iklan masuk, anak-anak sudah fokus-fokusnya dengan pembelajaran, ada iklan, ganti mencet iklan, gak jadi belajar ya Ma ya. Wes mama wes mulai semangat, ternyata ada iklan masuk. Nah itu yang menjadi evaluasi buat kita, sehingga kita melakukan inovasi lagi. Ternyata ada muncul KBM Go 3.0. KBM Go 3.0 ini insya Allah kalau memang tidak ada kekurangan lagi, kita akan perbaiki lagi dengan KBM Go di tingkat selanjutnya. Tapi KBM Go 3.0 insya Allah ini sudah lengkap, kita bisa pakai Zoom Meet seperti ini tanpa iklan, jadi anak-anak bisa fokus belajar ya Ma ya, tanpa ada iklan lagi, belajar fokus. Mama juga yang mamanya kerja biasanya aduh kok iklan sih, aku keburu-buru kerja, sekarang tanpa iklan ya Ma ya. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap kita melakukan evaluasi untuk perbaikan semuanya, untuk kebaikan kita semuanya ya Ma ya. Kita Lembaga TK Muslimat NU 17 tetap menyajikan yang terbaik untuk wali murid semuanya di masa pandemi ya Ma. Kalau Mama mungkin ada kendala nanti bisa ditanyakan di sesi terakhir. Sekarang menginjak materi yang ketiga ya Ma ya. Ini materi yang ditunggu-tunggu ya Ma ya. Materi ketiga itu materi tips bagaimana sih cara mendampingi anak-anak ketika belajar online di rumah. Karena ketika belajar di online menjadi guru dadakan itu rasanya ya apa ya Ma ya. Saya sendiri juga punya anak loh Ma. Kita menjadi guru dadakan itu rasanya sangat speechless. Oh seperti ini tak guru. Lah ini kita punya tips bagaimana sih cara mendampingi anak belajar online di rumah. Dan tips mendampingi anak belajar di rumah ini akan disampaikan oleh pemateri Bu Min dari kelompok B1. Silakan Bu Min, materinya disampaikan ke anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi sama Bu Min kelas B1. Hari ini tugasnya Bu Min yang diberi tugas sama Bu Fitri ya, itu tips mendampingi anak belajar online ya. Nah anak-anak, nomor 1 nggak ada pakai nomor ya, langsung saya Bu Min sampaikan. Memberikan suasana belajar kondusif ya anak-anak. Mama kondusif, anak-anak mama ya. Kemudian membuat jadwal belajar harian. Kemudian waktu belajar yang disesuaikan. Kemudian persiapan dana khusus untuk internet. Bumi doakan mudah-mudahan mama, papa selalu ditambahi rezekinya, sehingga anak-anak kalau belajar online sudah punya pulsa ya Bu Fitri ya. Ya. Iya. Iya dong, pulsa sangat penting doakan ya selalu Ma. mama papa tambahi rezeki sama Allah ya. Kemudian awasi penggunaan sosmed dan game. Anak didampingi agar fokus belajar, tidak bermain. Bermain boleh anak-anak? Boleh. Tapi belajar dulu. Ngaji waktunya ngaji, waktunya sholat. Ya. Belajar, kemudian anak-anak bermain juga boleh. Jadi enggak boleh bermain harus belajar, enggak. Boleh bermain, tapi ngaji dulu. Kalau waktunya sholat, waktunya belajar. Gitu ya mama ya. Oke anak-anak, mama berikutnya terapkan disiplin dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, karena melatih disiplin sejak dini agar dampak sampai dewasa. Memang mama ya. Jadi kalau sekarang diterapkan bagus. Ini namanya kalau masih kecil itu namanya pandemen. Kalau pandemenya bagus, insya Allah kalau sudah besar pandemenya walaupun anak-anak itu kena diterpa angin seumpam apapun masih kuat betul apapun insya Allah. Tak doakan anak-anak
sama Allah jadi anak yang soleh solihah, kemudian manfaat untuk nusa dan bangsa, ilmunya barokah, patuh sama kedua orang tua. Kalau di rumah, kalau di sekolah patuh sama bu guru, kalau di ngajian patuh sama ustazah, dan disiplin apapun diterapkan, insya Allah jadi anak hebat. Disiplin waktunya ngaji yang tadi disampaikan sama Bu ya. Kemudian hindari pemicu stres, akan tidak menekan anak untuk belajar lalu keras ya mama ya, agar anak-anak tidak nyaman. Buatlah anak-anak di rumah nyaman, sekolah nyaman, ngaji nyaman ya. Insya Allah anak-anak akan nyaman apapun ya, tidak ditekan sama mama, sama guru, sama ustazah, dia senang. Waktunya belajar enggak usah disuruh, "Ma, aku mau belajar." Kemudian waktunya, "Ma, aku mandi mau ngaji. Ma, aku mau ikut sholat." Nah, itu disiplin yang baik. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak seperti itu, anak-anak semuanya jadi anak soleh-soleh. Berikutnya anak-anak, Bumi mau tanya, siapa yang punya adik? Ayo. Nah, kalau yang sudah punya adik waktu di sekolah, nanti diajak sekolah ke TK Muslimat NO 17 Nur Rahmat Kebonsari. Sudah dibuka Bu Fitri ya pendaftarannya? Sudah Bumin. Masya Allah. Bumin sebentar minta tolong Ya, itu ya. yang gambar mic itu dibuka dulu ya Bumin ya. Mana ya? Yang gambar mic sebelah kiri itu, gambar mic sebelah kiri. Ini. Bawah, sebelah kiri bawah. Enggak ada. Dibuka dulu, minta tolong. Tolong. Pak Indra. Karena anak-anak ini kurang dengar katanya suaranya Bumin. Oh gitu. Ya, jadi moodnya dibuka dulu ya Bumin ya. Sudah. Sudah, boleh dilanjut kalau sudah. Iya. Ya, ulangi. Anak-anak punya adik nggak di rumah? Kalau sudah punya adik umurnya sudah cukup sekolah, anak-anak bisa ngajak temannya, adiknya sekolah di TK Muslimat NO 17 Nur Rahmat Kebonsari, Malang ya. Bu Fitri pendaftaran sudah dibuka belum Bu Fitri? Sudah dong. Masya sudah Allah. dibuka. Bagi Mama-mama anak-anak yang sekolah mau. di TK Muslimat 17, anak-anak nanti biar bisa pinter. Ya pinter ngaji, pinter sekolah, pinter nulis, pinter baca, pinter semuanya, pinter berdoa, pinter apa? Mewarnai, menggambar semuanya. Soalnya di TK Muslimat NU 17 diajari semua. Bu guru punya ilmu apapun diberikan kepada anak-anak biar anak-anak pinter. Oke anak-anak, Bu guru doakan mudah-mudahan anak-anak jadi anak soleh-solihah. Mama, papa sama Allah tidak bosan-bosan untuk mempelajari anak-anak di rumah karena situasi pandemi ini. Ibu-ibu katanya Bu guru tadi jadi ibu guru katanya Bu Witi di rumah. Tak doakan mama, papa sama Allah diberi sehat dan rezekinya banyak, masih selalu bisa beli pulsa untuk belajar anak-anak online. Gitu ya Bu Fitri ya? Iya dong. Ya Bu guru ya. Ini ada Bu Yang guru terpenting kepala adalah sekolah kesehatan. juga biar tahu ya. Oke semangat. Sampai ketemu lagi sama Bu Min. Kalau mau belajar minta tolong Bu Min saya ajak, boleh. Sama Bu guru lainnya juga boleh. Ya. Kami akhiri anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah itu tadi materi yang ketiga, materi terakhir untuk kegiatan parenting hari ini. Materi yang terakhir yaitu tips mendampingi anak belajar online ya Maya. Apa tadi yang dibicarakan Bumin, yang disampaikan Bumin? Tipsnya satu, memberikan suasana yang kondusif. Jadi suasananya harus kondusif dulu ya Maya. Baru nggak boleh dalam keadaan suasana ramai karena akan mengganggu konsentrasi anak-anak juga. Ya Maya. Yang kedua, membuat jadwal harian rutin. Istiqomah mah. Jadi kalau memang belajarnya setiap habis asar ya habis asar terus ya Maya, karena sesuatu yang istiqomah insya Allah hasilnya juga akan bagus, akan baik ya Maya. Kalau
belajarnya habis maghrib ya habis maghrib. Membacanya kalau istiqomah juga akan insya Allah lancar, setiap hari diulang-ulangi ya Ma ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu belajar disesuaikan ya, seperti yang tadi Bu Fitri bilang, waktu belajarnya kalau memang habis maghrib ya habis maghrib. Jadi anak-anak tidak kehilangan waktu untuk bermainnya, karena TK juga bermain sambil belajar. Karena kita tuntutan SD juga anak-anak harus bisa menguasai semuanya, jadi tetap kita memberikan pembelajaran yang diminta oleh SD ya Ma ya. Yang keempat apa? Yang keempat yaitu tipsnya apa? Memberikan dana khusus, menyisihkan sedikit dananya ya Ma ya. Yang biasanya bakso itu 10.000, sekarang disisih Mama sedikit untuk beli pulsa, untuk kebaikan anak-anak juga ya Ma ya. Biasanya beli bakso pentole 5, sekarang beli pentole 4 ya Ma ya. Karena apa? Karena untuk disisihkan untuk pembelian pulsa untuk besok ke depannya anak-anak menjadi anak yang pintar ya Ma ya. Sedikit aja untuk masa pandemi ini. Terus apalagi tipsnya dari Bu Min tadi, yaitu mengawasi penggunaan sosmed dan game. Itu ya Ma ya, PR kita di masa pandemi ini, karena anak-anak itu sudah sekecil ini sudah dipegangi HP. Jadi tugasnya Mama harus mendampingi anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu nanti memencet ya Ma ya, karena sosmed ini semuanya nanti keluar apa itu yang ada di sosmed itu tugasnya Mama mengawasinya. Jangan sampai salah memencet ya Ma ya, salah apa yang dilihat. Karena ini adalah masa TK, masa golden age, masa fondasi anak-anak. Jadi benar-benar kita tanamkan pendidikan karakter yang sangat baik untuk anak-anak. Terus apalagi disiplin, makanya setiap hari itu Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak jangan lupa tugasnya dikumpulkan sebelum pukul 12 ya. Karena itu apa? Karena itu mendisiplinkan anak sejak dini. Karena anak yang terbiasa disiplin nanti juga akan disiplin mulai dari awal sampai nanti dewasa kelak ya Ma ya. Jadi kalau memang Bu Guru mengingatkan tugasnya dikumpulkan jangan sampai pukul 12, nanti diusahakan nggak sampai pukul 12 sudah dikumpulkan. Karena kita semua bisa melihat Ma ya, mana yang dikerjakannya terlambat, yang sering pengumpulan terlambat, mana yang disiplin, itu nanti kita bisa lihat di link pengumpulan tugas. Dan tips yang terakhir apa? Hindari pemicu stres Jadi Mama mendampingi anaknya dengan kondisi yang ceria, yang bahagia ya Ma ya. Jangan sampai ketika marah-marah mendampingi anak belajar, anak-anak nggak malah belajar fokus, anak-anak malah stres nanti. Kasihan ya Ma ya, karena salah satu penyakit COVID ini juga kita harus menghindari stres ya Ma ya. Insya Allah kita semuanya akan dihindari dari penyakit ini semuanya. Anak-anak bisa belajar dengan baik, situasi kondisi seperti ini bisa selesai ya Ma ya, dan kita bisa tatap muka seperti dahulu ya Ma ya. Ma, itu tadi kegiatan parenting hari ini ya Ma ya. Mama ya, kita ini kesempatan yang bagus untuk berdiskusi, sharing ya Ma ya, kendala-kendala apa saja yang Mama alami selama pembelajaran di rumah. Dan ini mengingat anak-anak juga mau kelas 1. Ayo Ma, kita sharing, cari solusi bersama, kita samakan visi dan misi untuk kebaikan anak-anak semuanya. Saya buka pertanyaan untuk mama-mama semuanya yang mau bertanya ke kami tentang tips, tentang pembelajaran atau tentang manfaat tujuan dari pembelajaran, monggo ya Ma ya. Tapi sebelum jenengan bertanya, jenengan buka itu loh Ma, mood yang ada gambar mic. Yang gambar mic itu yang ada di kiri bawah. Yang ada di kiri bawah itu dibuka ya Ma ya kalau bertanya. Biar Bu Guru di sini biar bisa kedengaran suaranya Mama. Ya Ma ya, sudah dibuka yang mau bertanya? Ayo sekarang saya buka pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Mama monggo, ayo Ma, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini Ma. Mumpung ada bu guru yang handal di bidangnya, monggo.
karena tiba-tiba menjadi guru dadakan ya Ma ya. Ini ilmunya Bu Guru ini sudah mantap ini Ma, sudah bertahun-tahun berpengalaman di bidangnya. Ayo Ma, siapa yang mau bertanya? Coba angkat tangan. Mama yang mau bertanya? Oh, Nje, mamanya siapa? Yang mau bertanya, ayo Ma. Hafi? Ayo kelompok B1. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok B1, mamanya Zafran. Kia ya, mamanya Kia ya. Mamanya Aufa. Ma, minta tolong dikeraskan lagi suaranya ya Ma ya. Mama, diulangi lagi pertanyaannya. Sebentar. Tadi dari mamanya siapa ya? Kalau Bu Fitri boleh tahu. Mama. Oh, Java B2. Java B2 ya Maya. Bentar ya Maya, Java B2 pertanyaannya Bu Guru. Bagaimana caranya menyelesaikan tugas karena terpaut waktu gitu ya Maya? Karena kan anak-anak biasanya lebih senang bermain dulu gitu ya Maya. Oh gitu. Ya Ma, bagaimana Bu Guru? Ini ada pertanyaan dari mamanya Java. Bagaimana caranya, tipsnya agar anak-anak ini belajarnya ini tidak bingung dengan bermain aja gitu loh Mas, sehingga bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Karena ini berpengaruh berhubungan dengan kedisiplinan ya Ma ya. Seperti itu ya Ma pertanyaannya. Ya Ma, ini nanti akan dijawab oleh Bu Hani. Monggo Bu Hani, silakan. Terima kasih. Saya mengulangi lagi pertanyaan mamanya Java dari B2 ya. Bagaimana cara menyelesaikan tugas dengan tepat waktu gitu ya Bu Fitri ya? Caranya bagaimana anak-anak kita harus tahu orang tua moodnya anak itu seperti apa. Nah, anak-anak tadi sudah berkali-kali ya, moodnya anak ini harus bagus dulu Ma. Kadang walaupun bagaimana kita maksa seperti apa, kalau anak-anak moodnya tidak bagus, tentunya anak-anak mengerjakannya dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa, anak-anak tidak akan mengerjakannya dengan 100% bagus atau yang seperti yang kita inginkan. Jadi harus tahu apa tadi yang yang saya ucapkan, harus tahu moodnya anak-anak dulu. Kalau pagi, ayo nak, ayo mandi cepet, ayo dengan sabar, dengan telaten, nggak harus ayo mas, nggak mau, ayo cepet, tugasnya harus diselesaikan. Tidak seperti itu ya. Kita harus paham anak-anak bagaimana, anak-anak itu mintanya apa, maunya apa. Katanya kalau usia TK ini anak-anak diperlakukan seperti raja, ya kan? Semuanya dituruti.
dalam tanda kutip loh ya, semuanya dituruti. Kemudian kita biasakan anak-anak mulai pagi itu jangan sampai rewel. Kalau memang setiap hari mulai pagi rewel, wah tentu nanti sampai nanti pasti rewel. Jadi anak-anak kita usahakan, kita bangunkan dengan senang, dengan sabar, kita ajak bermain atau kita ajak bersenda gurau dulu. Kemudian kalau sudah, ayo nak bangun, sudah jam berapa ini? Nah, kita ajarkan dulu bagaimana setiap harinya anak-anak, mama-mama ya, jangan lupa karena kita beragama Islam, kita ajarkan anak-anak untuk sholat. Kita ajarkan untuk sholat subuh dulu. Oh, belum waktunya Bu? Iya, belum waktunya, tapi kita ajarkan. Tidak harus setiap hari. Oh, besok kita coba. Kalau kita orang tua bangun subuh, kemudian kita coba anak kita untuk kita bangunkan. Setelah itu anak-anak kita ajak, ayo mandi dulu. Setelah mandi, oh mau, mintanya apa? Minta air dingin, ya kita turuti. Minta, Ma saya mandi pakai air hangat, boleh. Nah kita walaupun kita capek ya Ma ya, namanya orang tua ya harus mau, harus kita kerjakan ya Ma ya. Ya wes, kita turuti maunya anak. Setelah itu ayo maunya apa? Nah setelah itu kita tahu, kita ajarkan atau kita ayo sudah jam 7 loh, ayo biasanya kalau sekolah jam berapa, seperti itu. Nah kalau sudah jam 7, oh iya Ma aku masih ini, iya kita turuti aja, tapi sekali ini loh ya Ma, aku nanti saja, belajarnya nanti saja loh. Nanti kalau ditegur bu guru bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi anak-anak punya rasa tanggung jawab. Biasanya anak-anak itu lebih perhatian dengan bu guru daripada mama. Jadi kalau disuruh bu guru apapun, kalau yang disuruh bu guru itu mau. Tapi kalau mama ada yang rewel, enggak kata bu guru tidak seperti itu. Seperti itu ya Maya. Jadi dengan disiplin waktu itu anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Tidak sampai 2 jam kok Maya. Tugasnya anak-anak apa sih? Tugasnya TK itu kan nanti seumpamanya kegiatannya voice note, kita ajarkan voice note dulu, kita ajarkan yang harus dikirim di voice note ya. Kadang kita membacakan Asmaul Husna atau kadang doa-doa atau bernyanyi. Mulai dari awal itu kita lihat videonya bagaimana cara bu guru mengajar, kemudian kita ajarkan kepada anak ya. Nah setelah itu anak-anak kalau sudah hafal, sudah menguasai, tidak harus sempurna namanya anak belajar, apalagi anak-anak itu tidak akan bisa sesempurna seperti gurunya mengajar ya. Jadi walaupun bagaimanapun, kekurangan apapun, kita tahu, kita paham, kita juga tahu berarti anak ini memang ada keinginan untuk belajar atau menyelesaikan tugas. Nah, kalau sudah tugas-tugas yang untuk menyanyi atau yang harus dikirimkan ke voice note, baru anak-anak diajak mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKS. Seperti itu ya Ma. Bu Fitri atau Bu Widya mau menambahi Bu Min? Itu tadi dari Bu Hani ya Ma ya, dari Bu Hani intinya kita semuanya harus tetap Maya mendisiplinkan anak. Bagaimana caranya seperti tadi tipsnya Bu Min tadi, jadwal kita jadwalkan. Kita jadwal, beralih ke tips yang tadi di materi dari Bu Min, kita jadwalkan. Jadwalnya kalau memang setiap hari pukul 3 ya kita istiqomahkan pukul 3 ya Ma ya. Kalau memang harus pagi pukul 7 ya kita istiqomahkan pukul 7 ya Ma ya. Jadi pukul 7 itu sudah diusahakan anak-anak sudah harus bangun pagi, siap-siap untuk menerima pembelajaran seperti biasa. Karena takutnya kalau kita nanti tahun ajaran 2021 ini tatap muka, anak-anak sudah terbiasa mengerjakan tugasnya siang, nanti takutnya itu akan menjadi kebiasaan di kelas 1 siang terus gitu loh Ma. Jadi kita meskipun pandemi kita persiapkan untuk kelas 1 pagi tetap kita bangunkan seperti sekolah biasa, anak-anak mandi seperti biasa dengan
Olahraga kalau bisa ya Ma ya, olahraga dulu, diawali dengan olahraga dulu agar suasana menyenangkan, anak-anak tidak stres, pemicu stres tadi ya Ma ya. Dengan olahraga dulu, sarapan, kemudian kita berdoa, kemudian kita mulai pembelajaran. Itu tips dari Bu Hani tadi. Sekarang akan ditambahi dari Bu Min. Monggo Bu Min, bagaimana caranya agar anak-anak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah sampaikan sama Bu Hani, memang anak sekarang itu seperti itu ya. Makanya kita sebagai orang tua, ya kita nomor satu berusaha. Kalau sudah waktunya ngaji, beritahu nak ngaji. Jadi teguran itu selalu harus, ya harus. Jadi jangan diem aja, teguran harus selalu. Kemudian doa, betul itu juga. Ya jadi saling ya berdoa yang berusaha. Ya namanya anak itu ada yang nggak sama ya, ada yang A, ada yang B. Kalau dulu nggak masa pandemi gini, memang waktu banyak ada di rumah tugasnya ibu. Sekarang malah tambah banyak karena masanya masa pandemi. Mudah-mudahan saya doakan mama ya berusaha membetulkan anak supaya anak ini selalu rajin, selalu disiplin. Itu harus mama ya. Jadi peran mama lebih banyak ya Bu ya. Insya Allah kita Bumi doakan mudah-mudahan anak-anak selalu dapat bimbingan dari Allah dan arahan dari orang tua, itu mudah-mudahan bisa jadi anak yang disiplin dalam segala hal. Oke anak-anak, ibu-ibu, saya sarankan jadi kalau memberitahu anak jangan bentak-bentak katanya Bu Hani. Anak sekarang nggak boleh, jadi nggak boleh seperti buahmu, nggak boleh ya, yang baik aja. Sebab bicara yang baik itu adalah doa ya, insya Allah. Apalagi kita sebagai orang tua, ibu ya, jadi harus baik aja kalau memberitahu sama anak-anak. Nggak usah bentak-bentak, nggak usah suara yang bentak itu suara yang tinggi itu loh Bu ya. Jadi nggak usah, kita arahkan, kita doakan ya, selalu tidak ada bosen-bosennya ya. Untuk disiplin menyelesaikan tugas, insya Allah tahu nanti anaknya, oh ya aku dia ambil tugasku nanti itu, jadi tahu sendiri. Selain dari teguran selalu tidak boleh bosan untuk memberitahu kepada anak ya, rutinitas memberitahukan yang terbaik, dan juga rutinitas kita berdoa istiqomah. Katanya Bu Fitri, istiqomah selalu kita doakan anak-anak, selalu doakan yang terbaik. Itu tambahan dasarnya itu aja ya. Mudah-mudahan manfaat untuk anak-anak, untuk ibu semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Bu Bumin doakan mudah-mudahan yang belum punya adik punya adik. Amin. Nanti Mama. sekolah di TK Muslimat NU 17. Ma, ya. itu tadi ya Ma ya, Iya. jawaban dari Bu Min, tips dari Bu Hani. Iya. Mama, sudah paham Ma? Mama yang bertanya? Namanya siapa? Oh, J, terima kasih. Oh ya Mama, terima kasih. Kalau memang masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa lewat Bu Guru, bisa lewat Japri atau lewat nanti waktu pengambilan tugas setiap hari Sabtu ya Ma ya. Mama, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo Ma, ini kesempatan yang bagus. Anak-anak kelas B kan sebentar lagi kelas 1. Ayo Mama, monggo. Yang mau bertanya siapa? Yang bertanya saja moodnya dibuka ya Ma ya, yang ada gambar mic. Yang tidak bertanya jangan dibuka ya Ma ya. Mama, ayo siapa lagi yang mau bertanya? Mamanya Kesa. Ayo Ma, mamanya kan bekerja. Dibuka dulu ya Ma ya, moodnya ya. Pagi Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau saya lebih khawatir, soalnya kan pembelajaran kurang maksimal, jadi membaca itu masih belum begitu lancar. Jadi kan sudah mendekati SD, tapi kok membaca itu masih mengejar, begitu lancar. Khawatir untuk kedepannya itu salah satu
nggih. Oh, nggih. Nggih, Ma, berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita ke membacanya ya, Ma ya. Karena kan tidak ada tatap muka seperti itu ya, Ma ya. Karena tidak ada tatap muka, Ma, jadi mama-mama khawatir bagaimana sih membacanya, yang biasanya sama bu guru diajari seperti ini, sekarang sama mama diajari mengeja seperti itu ya, Ma ya. Ini mah kalau membaca mungkin sebelum ditambahi sama teman-teman guru yang lain, ini berdasarkan pengalaman saya dulu ya, Maya, di kelas saya itu kan setiap hari Kamis kita memanfaatkan waktu itu setiap hari Kamis video call. Sebenarnya kalau saya mah kalau tatap muka itu membaca itu harus setiap hari. Seperti yang saya katakan tadi, sedikit tapi istiqomah gitu kan, Ma. Setiap hari, jadi setiap hari. Tapi karena kondisinya seperti ini, saya selalu kan wali murid mah membacanya jangan sampai ketinggalan ya, sedikit-sedikit tapi usahakan setiap hari. Karena kita juga dibatasi oleh waktu, karena kita juga punya kurikulum, anak tidak boleh ditekan terlalu berat untuk kegiatan membaca ini, tapi kita satu sisi juga tuntutan SD seperti itu gitu loh, Ma. Jadi kita juga dilema, tapi tetap kita akan memberikan yang terbaik. Kita ikuti permintaannya SD membaca harus bisa gitu loh, Ma. Jadi kita manfaatkan waktu hari Kamis, waktu video call itu kita manfaatkan untuk kegiatan membaca dan kegiatan berhitung serta mengulang doa-doa harian yang kemarin belum lancar gitu loh, Ma. Kita lihat di penilaian, oh yang belum lancar itu selama 1 minggu ternyata doa masuk kamar mandi misalkan, ya sudah kita ulang di hari Kamis. Untuk membaca kita selalu setiap hari Kamis kita manfaatkan untuk membaca gitu loh, Ma. Untuk membaca karena kita tahu bagaimana, oh ternyata kemampuan anak-anak di membacanya misalkan ternyata masih mengeja gitu loh. Jadi kita konsultasi, kita sharing ke wali murid, Ma, diusahakan membacanya seperti ini, kita pakai metode seperti ini loh, Ma, babi bebo, jadi nggak usah mengeja gitu loh, Ma. Kita pakai babi bebo nggak usah mengeja, cuman setiap itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau kita babi bebo mungkin diktenya yang akan lama, tapi kalau kita pakai metode mengeja, BABA, BUBU misalkan seperti itu, diktenya nanti akan lebih cepat kan seperti itu. Jadi semua pembelajaran ada kelebihan dan kelemahannya. Makanya kita setiap hari Kamis video call kita manfaatkan untuk sharing. Setiap hari Sabtu kita ketemu tatap muka sambil pengambil tugas, sambil kita sharing perkembangan anak juga ya, Maya. Makanya saya kemarin tuh juga semester pengambilan rapot semester terakhir, saya minta maaf kepada wali murid karena pembelajaran kita belum bisa maksimal untuk di masa pandemi seperti ini. Tapi kita berusaha memberikan yang terbaik buat wali murid. Jadi kita manfaatkan waktu kita ketemu hari Sabtu dan video call untuk konsultasi bagaimana sih membacanya, Bu, tipsnya biar anak-anak bisa cepat lancar membaca, biar cepat lancar dikte, itu kita manfaatkan hari Kamis dan hari Sabtu. Itu dari saya, mungkin bu guru yang lain bisa menambahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan tips belajar anak agar cepat bisa membaca ya, Mas. Di sini anak-anak selain harus membaca, pertama tadi Bu Putri sudah menyampaikan kita harus istiqomah belajar sedikit demi sedikit, walaupun itu membacanya tidak harus 2 halaman atau 1 halaman penuh, itu tidak penting. Yang penting yaitu satu istiqomah. Terus yang pertama anak harus dikenalkan dulu yaitu huruf vokalnya. Huruf vokalnya seperti huruf A, I, U, E, O. Nah itu anak harus mengenal terlebih dahulu. Nah setelah anak mengerti huruf vokal, kita ajarkan anak huruf-huruf yang lain. Nah setelah anak mengenal huruf-huruf yang lain, nah anak itu akan cepat mudah menggabungkan kata.
cara membacanya tinggal menambah aja, yaitu seperti ba, bi, bu, be, bu. Kalau sudah hafal ditambah lagi huruf C. Huruf C-nya yaitu jadi ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Nah, makanya itu kita harus tetap istiqomah sedikit-sedikit untuk belajar membacanya. Walaupun itu tidak harus lama, pokoknya kita harus tetap istiqomah ya Maya. Kalau sudah bisa, huruf vokal sudah bisa, huruf yang lainnya sudah bisa, kita tinggal menambah, misalkan kita kasih paten N. Nah, di situ anak sudah mengenal huruf vokal, sudah mengenal huruf yang lainnya. Jadi kita tambahkan jadi ban, bin, bun, ben, bun, can, cin, cun, cen, cun. Nah, contohnya seperti itu. Kalau anak sudah paham lagi, kita menambah paten yang lain, atau paten atau paten R, paten H, paten S. Nah, seperti itu ya Maya. Sudah paham Mama? Namanya Kesa. Saya kira semuanya Kesa sudah pinter. Mungkin bu guru yang lain bisa menambahkan? Bu Iya, Ani, saya mau menambahkan sedikit ya, karena kita kemampuan anak-anak kita tidak sama ya, ada yang sudah lancar, ada yang 80%, ada yang masih belum bisa sama sekali. Untuk huruf abjad yang seperti dikatakan sama caranya Bu Widya tadi, untuk menghafalkan huruf vokal dulu. Itu kalau tips untuk anak-anak yang belum tahu sama sekali atau belum bisa mengerti huruf abjad itu. Kemudian kadang kalau untuk yang kelas B seperti ini, kadang anak-anak sudah hafal semuanya. Huruf A, I, U, E, O sudah hafal, huruf konsonan sudah hafal semuanya, tinggal cara merangkainya atau gandeng. Itu Bu susah sekali Bu, anak-anak kadang malas, wis hafal. Tapi kadang kita cara pembelajarannya kan tidak sama dengan orang tua ya. Ada yang dengan mengeja atau dengan cara yang seperti yang diajarkan sama Bu Guru atau Bu Widya. Nah, kalau saya yang kemarin untuk anak-anak, kan ada buku membacanya anak-anak kan ya, setiap yang diajarkan orang tua setiap hari Kamis itu, karena kita ingin istiqomahnya anak-anak. Nah, itu kalau saya ajak anak-anak, saya titip ke orang tua, anak-anak coba diajari 2 baris saja, tidak harus 1 lembar. Karena kalau untuk 1 lembar, untuk permulaan, untuk anak yang belum bisa membaca sama sekali, pasti akan jenuh. Waduh, kok lama sekali, atau anak akan menjadi bosan. Jadi saya mengajak orang tua untuk mengajarkannya 2 baris saja, 2 baris dipahami, 2 baris setiap hari Senin diajari 2 baris, Selasa 2 baris, Rabu, Kamis, pas hari Kamis itu cukup. Karena kalau saya tidak sama dengan tugasnya anak-anak yang sudah lancar. Kalau yang sudah lancar bisa 1 lembar, tapi yang belum bisa atau belum tahu huruf sama sekali itu cuma setengah saja. Nah, setengah itu saya suruh membacanya setiap hari, 1 hari itu 2 baris saja. Setelah itu dibaca pas hari Kamis, insya Allah anak-anak lebih lancar. Begitu ya Maya, kita perlukan istiqomah itu saja ya. Terima kasih. Sudah Ma, mamanya Kesa yang bertanya. Ya, baik Bu, terima kasih atas masukannya. Saya kira alhamdulillah kok Ma, ketika saya evaluasi di video call atau di videonya anak-anak membaca, saya kira anak-anak alhamdulillah sudah berjalan semuanya gitu loh Ma, membacanya. Kalau saya evaluasi sih seperti itu gitu loh Ma. Kemarin semester 1, sekarang semester 2 mungkin sudah ada masukan dari teman-teman guru, lebih diistiqomahkan lagi. Sudah pinter anak-anak, tinggal sekarang lebih ditingkatkan lagi belajarnya untuk lebih istiqomah ya Ma ya. Jadi usahakan setiap hari
nggak usah banyak-banyak wes, sedikit-sedikit pokoknya setiap hari ya Maya. Itu nanti kalau ada kendala apa-apa dengan pembelajaran, kita ada hari Kamis high touch atau tatap video call, dan hari Sabtu waktu pengambilan tugas ya Ma. Itu tadi jawaban dari pertanyaannya mamanya Kesa. Sekarang monggo wali murid saya buka pertanyaan lagi. Ayo Ma, monggo yang mau bertanya. Ayo Ma, jangan lewatkan kesempatan ini yang mau bertanya, mau kelas 1 loh ya. Ayo Ma, apa lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya Ma ya. Ayo Ma. Yang mau bertanya saja loh ya Ma ya, dibuka itu mic-nya yang ada di kiri bawah. Ada yang bertanya Ma? Aufa? Rizky? Baru bangun? Ayo Ki? Ada yang ditanyakan mamanya Rizky? Mamanya Inaya? Oh ya, mamanya Aal dari B1, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungannya dengan sosialisasi ya Maya. Karena anak-anak sudah lama daring, jadi kan pembelajarannya di rumah saja, tanpa sosialisasi dengan teman. Takutnya nanti waktu kelas 1 ada tatap muka menjadi anak yang kuper nama. Karena sudah lama sendirian gitu ya Maya. Jadi pertanyaan seperti itu, monggo Bu Guru kalau ada yang mau menjawab dari Bu Hani. Memang kondisi daring ya Mbak ya, jadinya sendirian. Oh jadinya takutnya nanti memulai lagi interaksinya dengan wali murid dengan teman-teman ya. Terima kasih untuk ketakutan orang tua pada anak-anak yang tadinya sulit bersosialisasi dengan teman atau interaksi dengan teman-teman. Nah, setelah masuk sekolah, anak-anak mulai bisa berinteraktif dengan teman-temannya. Nah, karena adanya pandemi ini, kembali lagi bagaimana caranya, seperti apa, atau bagaimana kita mengatasinya. Nah, karena kadang di rumah itu, walaupun masa pandemi itu kan pandemi di sekolah, tidak boleh berkerumun, tidak boleh bergerombol. Sebetulnya kalau di rumah kan juga seperti itu. Tapi paling tidak di tempat anak-anak kan bisa ngaji kan Maya. Ngaji itu kan juga bisa bersosialisasi dengan temannya. Ya, dengan cara seperti apa? Kadang orang tua memang takut wis anakku gak tak ngajekno. Anu wedi ketularan iki, wedi kena virus iki, wedi kena seperti itu kan ya. Tapi kita khususkan saja kita dengan cara apa? Kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Jadi anak-anak tidak bingung cari teman bagaimana, tidak tahu seperti apa temannya. Kadang kalau di rumah dengan kakaknya itu caranya kita ajak ngomong, kita ajak diskusi. Kalau di sekolah seperti apa sih biasanya? Bu guru ngajari apa sih Dek? Di sekolah itu senang nggak ketemu dengan bu guru, dengan murid-murid, dengan teman-temannya? Mana sih temanmu yang paling senang berteman, atau sahabat kamu siapa sih? Dengan cara seperti itu nanti anak bisa mengingat-ingat, temanku yang kemarin yang seperti ini loh, yang lebih dekat sama saya seperti ini loh. Jadi anak itu bisa membangun imajinasinya. Oh berarti saya nanti kalau mau sekolah, teman saya yang seperti yang itu pasti nanti akan saya ajak bermain lagi. Nah seperti itu. Jadi jangan takut mama-mama sekalian untuk anak-anak sulit bersosialisasi. Kita ajari di rumah atau kita ajak
seperti tadi ngobrol seperti tadi ya, kenangan-kenangan yang untuk belajar di sekolah itu seperti apa. Seperti itu, Ma. Untuk ibu guru yang lainnya, Ma, ini dari Bu Andi tadi ya, Mbak ya, sosialisasinya karena lewat sekolah tidak memungkinkan, jadi maksudnya Bu Andi sosialisasinya di rumah. Kalau saya sih, Ma, karena kita ini kan ya kepingin ya, Mbak ya, kemarin tuh memang kita sempat semester 1 tatap muka, tapi kondisinya ternyata tidak memungkinkan. Ternyata kita berada di zona hitam atau zona merah gitu loh ya, Mbak ya. Akhirnya kegiatan tatap muka itu kita pending dulu, kita cancel. Kemarin tuh waktu tatap muka anak-anak sempat senang ya ketemu dengan teman-temannya, karena selama masa pandemi baru itu ketemu dengan teman-temannya. Dan saya harapkan mungkin memang ya, saya berdoa semoga di semester 2 ini Kota Malang tidak berada di zona bahaya lagi, sehingga kita bisa mengagendakan kegiatan tatap muka meskipun hanya 1 minggu 1 kali. Mungkin ini juga masukan buat ibu kepala sekolah dan Bapak Ketua Yayasan, kalau memang sudah tidak berada di zona hitam lagi atau kita berada di zona aman, kita bisa melakukan kegiatan tatap muka setidaknya 1 minggu 1 kali. Dan untuk bagaimana sosialisasi, misalkan kita tetap berada di zona seperti ini gitu loh, Mas, di zona hitam atau apa gitu ya, Maya, karena saya bukan orang medis, mungkin zona yang berbahaya gitu ya, Maya. Itu manfaatnya kita ada kegiatan pembelajaran Zoom Meet gitu loh, Maya. Jadi itu Zoom Meet itu untuk menyatukan anak-anak, karena kita banyak di kegiatan Zoom Meet ini banyak nanti pesertanya gitu, partisipannya banyak gitu loh, Mas. Jadi bisa untuk satu kelas bisa bertemu, bisa sosialisasi di sini gitu. Kalau kita dulu itu pakai video call hanya terbatas, ini Zoom Meet ini fungsinya untuk mempererat tali silaturahmi satu kelas. Misalkan kelas B1, mana sih yang namanya B1? Ayo, Zafran ya. Siapa sih yang namanya Zafran? Oh, ini ternyata yang namanya Zafran. Oh, ini yang namanya Aal. Nanti kita bisa bertemu lewat Zoom Meet ini. Ya, Maya, kalau ini sekarang kita sharing dengan wali murid, nanti lain kali kita akan coba agendakan kita kegiatan Zoom Meet dengan anak-anak. Jadi anak-anak dengan anak-anak. Di situ kita bisa saling menyapa. Ya, Maya, halo, gimana kabarnya? Tapi versi anak-anak ya, Maya. Versi anak-anak di sana di Zoom Meet. Mungkin kita sementara sosialisasinya pakai online ya, Maya. Jadi kita tetap mengenal. Oh, ternyata temanku B1 ini. Oh, ternyata temanku B1 ada Aal. Oh, ternyata temanku B1 ada Zafran. Oh, B3 ada Kesa. B3 ada Rizky. Itu nanti kita bisa ketemu di situ, di Zoom Meet itu ya, Maya. Itu saya kira sosialisasi untuk sementara di masa pandemi. Kalau untuk memungkinkan kita sudah berada di zona yang aman, nanti kita coba musyawarah dengan kepala sekolah dan ketua yayasan untuk ada kegiatan tatap muka meskipun 1 minggu hanya 1 kali. Itu mungkin dari saya ya, Mbak ya. Namanya Aal. Semoga segera selesai sehingga kita bisa tatap muka dan anak-anak bisa sosialisasi dengan teman-temannya. Ya, Mbak ya. Satu lagi pertanyaan, monggo, Ma. Mama, satu lagi pertanyaan? Monggo, sudah tidak ada? Sudah tidak ada? Ya, Ma? Monggo? Ampun, sudah tidak ada. Ma, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan wali murid sudah paham, saya senang, Ma, kegiatan Zoom Meet ini. Alhamdulillah ya, Ma ya, Mama semuanya semangat mengikuti kegiatan ini. Saya lihat partisipannya banyak sekali. Ya, Ma ya, dan kita dibatasi waktu, Ma. Jadi pertanyaannya juga terbatas ya, Ma ya. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada ganjalan-ganjalan. Ya, Ma ya, monggo kita buka lagi pertanyaan tentang perkembangan anak di hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, Ma ya, dan kita agendakan ini silaturahmi ini bisa kita lakukan lagi. Nggak tahu setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali kita sering komunikasi seperti ini ya, Ma ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa tahu wali murid dari B1 sampai B4. Mama,
ternyata B1 dan B4. Alhamdulillah, semangat ya Maya. Nah, alhamdulillah kegiatan parenting hari ini telah selesai kita lakukan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Anak-anak, untuk lembaga dan juga untuk orang tua. Dan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita lembaga Sukma dari TK Muslimat NU 17 Ruang Mat Kebonsari Malang tidak ada henti-hentinya untuk berinovasi, menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan, yang terbaik buat anak-anak semuanya. Semuanya demi panjenengan semuanya ya Maya. Dan mungkin kalau ada waktu kita bisa lanjut dengan Zoom seperti ini ya Maya. Sekarang kita tutup dulu kegiatan parenting ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bu Fitri sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata mulai dari awal sampai akhir kegiatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.